Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Tafira Rahma akan menyampaikan refleksi dari sebuah modul ajar yang disusun mata pelajaran Akidah Akhlak untuk fase C kelas 6 jenjang MI atau Madrasah Ibtidaiyah dengan sekolah Darussofa, yaitu dengan materi iman kepada kodo dan kodar. Penyusunan modul ajar materi iman kepada kodo dan kodar untuk peserta didik kelas 6 fase C dilandasi oleh pertimbangan akademik, pedagogis, dan kontekstual yang erat kaitannya dengan kebutuhan peserta didik pada jenjang sekolah dasar. Tema kodo dan kodar ini dipilih karena merupakan salah satu pokok akidah Islam yang fundamental, sekaligus memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan karakter peserta didik. Nah, pada usia sekolah dasar akhir ini, peserta didik mulai memasuki tahap-tahap perkembangan kognitif operasional konkret menuju operasional yang formal, sebagaimana dijelaskan oleh Jean Piaget. Nah, pada fase ini, mereka mulai mampu nih memahami hubungan antara sebab akibat, membandingkan berbagai kemungkinan, serta menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman nyata. Oleh karena itu, materi kodo dan kodar ini menjadi relevan untuk dikenalkan secara lebih mendalam agar peserta didik tidak hanya menghafal dan memahami materi akidah ini, tetapi juga dapat memahami hubungan antara ikhtiar, doa, tawakal, dan juga ketentuan Allah dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, pemilihan jenjang MI ini didasarkan pada kebutuhan peserta didik yang sebentar lagi akan memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Mereka akan segera memasuki jenjang pendidikan menengah. Nah, dengan tantangan sosial dan akademik yang lebih kompleks tentunya. Pada usia ini mereka mulai menghadapi berbagai pengalaman keberhasilan, kegagalan, persaingan akademik, serta pengaruh lingkungan digital yang semakin luas. Nah, pemahaman yang benar tentang kodo dan kodar ini diharapkan mampu menjadi fondasi spiritual yang membantu mereka membangun sikap optimis, tangguh, bertanggung jawab, dan juga tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Nah, strategi pembelajaran yang diberlakukan dalam modul ini itu beragam, memadukan pendekatan saintifik, deep learning, problem based learning, dan juga project based learning. Pemilihan strategi ini tentunya didasarkan pada keyakinan bahwasanya pembelajaran akidah tidak hanya cukup melalui ceramah dan hafalan semata, tetapi harus dipahami, dihayati, dan diwujudkan dalam perilaku yang nyata. Pendekatan saintifik ini dipilih karena memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan hasil dari pemikirannya. Nah, pendekatan ini sejalan dengan paradigma kurikulum merdeka yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Nah, sementara itu, konsep deep learning ini diterapkan agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Materi kode dan kodar seringkali dipahami sebagai tekstual saja, tanpa dikaitkan dengan pengalaman hidup dari peserta didik itu. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang melalui analisis kasus, refleksi diri, diskusi kelompok, dan juga penyelesaian masalah yang nyata. Sehingga peserta didik ini diharapkan dapat menghubungkan konsep akidah dengan pengalaman pribadi dari mereka masing-masing. Nah, kemudian dengan cara ini juga pemahaman yang diperoleh tidak berhenti pada tingkat pengetahuan saja, tetapi berkembang menjadi kesadaran dan juga sikap dan hidup dari para peserta didik ini. Kemudian model problem based learning ini dipilih karena sangat sesuai untuk membahas persoalan-persoalan yang sering muncul dalam pemahaman tentang takdir. Misalnya, anggapan bahwasanya semua telah ditentukan sehingga manusia tidak perlu berusaha. Melalui penyajian masalah dalam kontekstual, peserta didik ini diajak berpikir kritis untuk menemukan hubungan antara ikhtiar manusia dan juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi lain, PBL ini digunakan untuk memberikan ruang bagi peserta didik ini
mengekspresikan pemahamannya melalui produk kreatif berupa poster atau infografis sebagaimana yang dicantumkan dalam kegiatan dari modul ajar ini. Nah, aktivitas ini tidak hanya mengembangkan keterampilan mereka, tetapi juga bisa membantu peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai akidah yang dipelajari mereka di dalam kelas. Nah, kemudian modul ini dirancang untuk menjawab tantangan pembelajaran akidah di era digital yang semuanya sekarang serba digital. Nah, saat ini peserta didik tumbuh dalam kehidupan yang dipenuhi berbagai informasi dari media sosial yang tentunya tidak semuanya berdasarkan konsep akidah yang benar. Nah, oleh karena itu, di sisi lain juga nih, budaya instan yang sering ditampilkan, yang berkembang di era digital, sering membuat peserta didik kurang menghargai proses, mudah menyerah, dan juga menginginkan hasil yang cepat, serba instan. Nah, materi kode dan kodar ini memiliki relevansi yang kuat untuk menjawab tantangan tersebut karena mengajarkan pentingnya usaha, kesabaran, dan juga tawakal. Nah, dalam modul ini literasi digital tidak diposisikan sebagai ancaman, tapi sebagai sarana pembelajaran yang perlu diarahkan secara tepat. Nah, peserta didik diajak menggunakan media digital untuk mengakses sumber belajar yang lebih kredibel lagi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima, kemudian memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang lebih produktif. Dengan demikian, pembelajaran akidah ini tidak terlepas dari realitas kehidupan modern, tetapi justru sebagai pedoman dalam kehidupan menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Kemudian sumber utama yang dijadikan rujukan dalam penyusunan modul ini tidak hanya buku pelajaran yang disediakan, tetapi juga ada kitab-kitab akidah lainnya atau kitab-kitab akidah muktabar Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Al-Aqidah Thahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kemudian Syarah Al-Aqidah Thahawiyah karya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Kemudian nah, kedua karya ini dipilih karena memiliki otoritas yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam dan memberikan penjelasan yang sistematis mengenai konsep kodok dan kodar. Nah, selain itu, penyusun juga menambahkan atau rujukan dari Aqidatul Awam dari karya Syekh Ahmad Al-Marzuki dan juga Jawarut Tauhid karya Imam Ibrahim Al-Laqani. Nah, dua kitab ini merupakan kitab yang mudah dihafal materinya karena berbentuk bait-bait. Ini banyak digunakan sebagai rujukan penting dalam pendidikan akidah di lingkungan pesantren dan juga madrasah. Kemudian, meskipun demikian, penyusun menyadari bahwasanya modul ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Salah satu tantangan terbesar dalam pembelajaran akidah adalah mengukur tingkat penghayatan peserta didik terhadap nilai-nilai yang dipelajari ya. Tentunya pengetahuan tentang kode dan kodar ini dapat diukur melalui tes atau tugas, tetapi internalisasi dari sikap seperti tawakal, sabar, dan juga ikhlas itu memerlukan proses pembinaan yang berkelanjutan. Selain itu, latar belakang peserta didik yang beragam juga sangat mempengaruhi kecepatan dan kedalaman dari pemahaman mereka terhadap konsep konsep akidah ini yang sangat bersifat abstrak. Kemudian, oleh karena itu, keberhasilan modul ini tidak hanya bergantung pada kualitas rancangan pembelajaran, tetapi juga pada kemampuan guru dalam menjadi teladan, fasilitator, dan pembimbing spiritual bagi peserta didik. Pada akhirnya, tujuan utama pembelajaran akidah bukan sekedar meningkatkan pengetahuan keagamaan saja, tetapi membentuk pribadi muslim yang memiliki keyakinan yang benar, karakter yang kuat, serta kemampuan dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dengan ikhtiar, kesabaran, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian refleksi modul ajar yang sudah disusun. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.